Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya di sini Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-20. Selamat mendengarkan. Bila cacat itu tampak oleh mata sendiri, sudah menjadi keuntungan, sahut Ratna dengan tertawa pula. Oh ya Nana, sedianya Sudarma hendak menyuruh datang ayah bundamu kemari. Tapi sebagai dokter, aku terpaksa melarang. Sabarlah sebentar. Benar Par, rinduku akan ibu, bapakku tak dapat kukatakan. Tapi pada dewasa ini, aku ada takluk kepada dokter. Takluk dari lahir sampai kepada batin. Jika engkau melarang, tentulah larangan itu akan berguna untuk aku. Aku tidak akan menopang bicaramu, dokter. Bagus, tapi janji tinggal janji. Sebelum dokter berkata, Nana, sekarang engkau belum boleh keluar sampai ke jalan. Maka Nana itu harus mengetahui benar di mana batas halaman Bidara Cina dengan jalan besar. Sebelum dokter berkata, Nana, engkau belum boleh meninggalkan Bidara Cina, maka Nana itu harus tinggal di tempat ini. Janji tinggal janji. Iya, saya dokter. Bagus. Sekarang dokter ingin hendak minum teh secangkir lagi. Oh, waktu itu berkejar-kejar, tinggal 10 menit lagi. Anak-anak di CBZ menantikan kedatangan dokternya pula. Di antara penumpang-penumpang Bidara Cina ada seorang nyonya yang rapat bergaul dengan Ratna. Nyonya itu masih belum dapat disebut tua, tapi sekeliling bibirnya, demikian pula pada sudut-sudut matanya telah nampak kulit mengerenyut, menandakan bahwa ia di hari muda banyak menanggung perasaan. Acap kali ia datang menghampiri Ratna ke beranda pavilion buat bergurau-gurau, atau jika tidak di tempat itu, Ratna dibawanya ke suatu bangku di bawah pohon kayu. Antara kedua perempuan itu telah timbul tali persahabatan yang amat teguh hingga masing-masing dapat menghiburkan hati bila telah duduk berdua bercengkrama. Belumkah putus perkara nyonya? Demikian Ratna bertanya pada suatu hari. Putus? Sahut nyonya itu dengan mengeluh. Oh, jika saya orang berada, pandai menabur-nabur uang di kantor advokat, barangkali perkara saya akan lekas putus. Tidak mudah kawin orang Eropa diputus-putuskan saja. Di dalam perkara bercerai itu, memujilah saya akan aturan bangsamu, Ratna. Jika tidak bersetujuan lagi bercerai, dengan sepatah kata laki-laki kedua pihak boleh mengganti dengan yang lain, yang lebih disukainya. Tidak usah justisi campur, tidak usah advokat memerah uang. Salah seorang kenalan saya telah menghadapi perkara perceraian itu bertahun-tahun pula. Pada suatu hari ia berkata, syukurlah, perkara kami sudah putus, kami sudah bercerai. Saya bertanya, bagaimana dengan pembagian harta? Anak jatuh kepada ayahnya, rumah jatuh kepada saya, katanya. Kemudian saya bertanya pula, dan uang, ke tangan siapa jatuhnya? Ke tangan kedua advokat kami, sahut kenalan itu dengan mengeluh. Itulah susahnya bagi kami kalau hendak bercerai, Ratna. Untunglah engkau tidak takluk ke bawah hukum kami dalam hal pernikahan itu. Dengan sesungguhnya kami tidak takluk ke bawah undang-undang yang seberat itu, sahut Ratna kepada nyonya itu. Tapi sementara itu janganlah nyonya menyangka bahwa kami kaum perempuan bisa dengan mudah meminta cerai dari suami kami. Jika bertemu dengan suami yang kejam, ia dapat menggantung si perempuan itu sampai kepada matinya dengan tidak memberi surat cerai. Aku tidak mempelajari hukum nikah bangsamu itu, Ratna, tapi sudah aku rasai pada diriku sendiri pahit dan pedasnya hukum nikah kami. Sudah 3 tahun lamanya aku tidak suka dinamakan Nyonya Wildeman lagi, karena aku telah minta bercerai dan hidup berasing-asing dengan Tuan Wildeman. Aku ingin hendak memakai namaku sendiri, Eleonora Kranz.
Tapi oleh karena Radvaniyastisi belum hendak memberi keputusan, aku masih tetap bernama Eleonora Wildeman, minta bercerai di muka Radvaniyastisi. Itu tidak mudah, harus memakai advokat. Jika sampai kepada menangnya, belum tentu saya akan mendapat sesuatunya, karena bekas suami saya sudah jatuh miskin. Heran, ia tak suka lagi pada saya pun tak suka lagi padanya. 3 tahun lamanya kami sudah hidup berasing-asing, tapi Justisi dengan menyuruh 2 orang advokat berbantah atas ongkos kami berdua. Yang berhak menceraikan kami, sebanyak tahu saya, perempuan-perempuan bangsamu adalah mendapat kelonggaran dalam perkara itu, karena banyak benar yang mengganti-ganti suami. Dalam hukum nikah ada pula pengadilan yang akan menjatuhkan talak, sahut Ratna. Bila si laki-laki hendak menyiksa hidup istrinya dengan menggantung talak itu, asal perempuan itu dapat membuktikan bahwa kesalahan itu ada di pihak laki-laki, Rad Agama berhak buat menceraikan dia. Jadi, Rad Agama engkau nyata bersedia hendak melindungi hak perempuan. Apakah sebabnya maka kaum perempuan bangsamu sekarang masih berkata bahwa hak perempuan itu tidak diperlindungi? Sahut nyonya itu kepada Ratna. Salah si perempuan sendiri, sahut Ratna dengan setengah bernafsu. Sekalian perempuan bangsa saya memang sedang membantah, berkata bahwa mereka tidak berdaya, bahwa haknya tidak dilindungi dan sebagainya. Tapi sebenarnya Rad Agama dan Landrad ada sedia buat melindungi haknya itu, asal ia suka mencari keadilan. Jika ia disiksa oleh suaminya, diberi malu antara sebentar, tidak dicukupi nafkahnya, baik lahir maupun batin, ia boleh meminta cerai di muka Rad Agama. Jika ia sudah beranak, diceraikan oleh suaminya dengan tidak bersalah, di muka Landrad ia boleh menuntut haknya, menuntut nafkah, menuntut belanja si anak sampai ia akil balik. Asal bukti dan keterangan sampai cukup, si perempuan benar tidak bersalah, keadilan itu akan didapatnya jua, sahut Ratna panjang lebar kepada nyonya itu. Pada suatu hari datanglah Resmi menemui Ratna ke bidara Cina. Sesaat lamanya 2 sahabat itu bertangis-tangisan. Maka teringatlah Resmi akan pesan Suparta bahwa ia harus berkata dengan memelihara hati Ratna, dengan tidak menyebut-nyebut masa yang sudah-sudah. Sambil tertawa menyapu-nyapu mata, berkatalah ia, girang hati itu kadang-kadang menimbulkan air mata, nak. Aku bertemu dengan Suparta. Ia bercerita engkau ada di sini. Ya, nak, aku dalam vakansi seminggu. Kebetulan di kota ini aku ada sahabat pula, student pada sekolah hakim tinggi dan berdarah jernih pula. Tapi kami belum hendak membawa-bawa orang tua buat sementara waktu. Rusdi masih sekolah, waktu masih panjang. Sementara itu kami boleh berkenalan dulu. Dan bila setuju, asal Rusdi sudah memegang pekerjaan, kami akan datang berdua pada ibu bapak kami buat minta dijadikan. Habis perkara, tidak banyak rewel, tidak banyak selisih. Itukah nama tunanganmu? Tunangan? Tidak, kami tidak bertunangan, baru bersahabat, sahut Resmi kepada Ratna. Adakah bedanya antara kedua paham itu? Sahut Ratna. Jauh bedanya, Ratna. Bertunangan artinya sudah berjanji akan menjadi suami istri, ikat mengikat diri masing-masing, tapi kami hanya bersahabat. Jika sampai kepada masa hendak bersuami istri, sedang kedua belah pihak sudah setuju, jadikan saja. Sementara itu masing-masing hidup dalam kepentingan seorang-seorang saja. Oh iya, nak, Nyai Raden Siti Haji Maimunah sudah menjadi sahabat karibku. Jika aku suka menuliskan barang rahasia kota Sumedang, akan menjadi sejilid buku. Tidak seorang jua yang dilampauinya, tak ada orang yang bersih pada pemandangannya. Pandai benar ia mengatur kata buat menodai nama orang. Laku membusukkan nama orang itu tidak kentara. Umpamanya ia berkata, orang bercerita bahwa si Anu sudah berlaku ini dan itu, tapi mustahil sebab begini dan begitu.
Sudah tentu kebanyakan orang yang mendengarkan dia akan mengulas cerita itu, lalu mengeluarkan pula sepanjang yang didengarnya. Dengan jalan yang demikian, nama orang yang diperkatakan itu sudah ke tanah. Pandai sekali ia membawa orang turut berkunjung. Di tempat lain yang dibawanya bergunjing itu telah dituduhnya pula sudah bercerita ini dan itu. Jika aku kurang-kurang pandai memelihara lidah, niscaya aku akan terbawa-bawa pula bergunjing. Tapi aku menjaga benar, jangan aku sampai terlanjur. Orang tua nyinyir itu selalu aku terima dengan muka jernih. Sekarang aku sudah mempunyai tempat sirih, cukup dengan tempat ludahnya, nak. Dan sudah pandai makan sirih, sahut Ratna kepada Resmi. Sudah pula pandai makan sirih, perlu kita pelajari segala sesuatunya, nak. Itulah syaratnya pergaulan. Itu rahasia hidup. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum. Kata orang, bila kita bergaul dengan orang yang makan sirih, terpaksa kita makan sirih. Boleh dikatakan 99% penduduk Sumedang bangsa perempuan gemar pada sirih. Secara apa kita hendak memantangkan sirih itu? Jika tamu sudah pulang, kita masuk kamar mandi, sikat gigi dan pasta, akan bekerja keras menghilangkan bekas-bekas sirih itu. Jika engkau hendak berhamba pada sekahan orang yang bergaul dengan engkau, sebutkanlah berhamba jika engkau suka, nak. Aku menamai pandai hidup, bukan bermaksud hendak dipuji, melainkan semata-mata hendak menyenangkan hati dalam bergaul. Asal jangan pula kita bergaul dengan perempuan hina, pemain atau lain-lainnya. Di negeri kecil sebagai Sumedang, patut benar ilmu hidup serupa itu kita perhatikan. Jika laku tabiat kita sangat asing daripada yang banyak, diri sendiri akan tersisih pula. Pada hematku, sesenang-senang hidup jika disisih dijauhi orang, nikmat hidup itu pun menjauh pula. Siapakah yang tidak menggemari kesenangan hidup? Dalam kedua sahabat itu bersendak gurau, maka datanglah ibu rumah tumpangan bersama-sama dengan seorang nyonya yang berpakaian segala patut. Ratna terperanjat melihat kedatangan nyonya itu. Nyonya Cornel Ratna, anggota pengurus baru dari perkumpulan amal yang mendirikan Bidara Cina. Demikian ibu rumah tumpangan memperkenalkan dia dengan Ratna. Ratna mengenalkan pula sahabatnya, Resmi Trouble on the Wizards. Nyonya Cornel berjabat salam sambil memandang kepada Ratna dengan amat herannya, maka bertanyalah ia dengan ragu-ragu. "Oh, Ratna?" "Ya, Nyonya," sahut Ratna dengan senyum sambil mengangkat kepala. Babu Ratna ada berdiri di muka Nyonya setelah bangkit dari kuburnya. Nyonya Cornel menyusun jari sambil memandang sejurus arah ke langit, maka berkatalah ia setengah gembira. "Nah, salahkah aku? Dari mula-mula aku memandang engkau, sudahlah aku berkata bahwa segala sesuatu yang tampak pada engkau ada memberi tanda bahwa engkau bukan babu biasa, tapi suamiku yang kasar mulut, tapi berhati bersih, sudah menyamaratakan engkau dengan bujang yang banyak. Jadi segala yang kami perkatakan di muka engkau berhubung dengan diri engkau, ada kau dengar. Alangkah sakit hatimu pada ketika itu. Jika hati saya sakit, sudah tentu saya tidak sampai 3 bulan di rumah Nyonya," sahut Ratna kepada Nyonya Cornel. "Ya, memang kami ada membedakan engkau dari yang banyak. Alangkah baiknya bila engkau dari bermula mengaku saja engkau siapa, bukan jabatan babu saja yang terbuka di rumah kami." "Saya terpaksa mencari makan dengan bekerja," sahut Ratna kepada Nyonya Cornel. 2 bulan lamanya saya mengelilingi kota Jakarta, tapi tidak mendapat pekerjaan yang berpatutan. Sampai saya ke rumah Nyonya dan suka menjadi babu, dengan keyakinan bahwa sesuatu buatan itu tidak akan menghinakan diri orang. Memang tidak akan menjadi hina buatan itu bagi diri orang, tapi dalam menjabat sesuatu pekerjaan,
Sekali-kali jangan engkau lupakan ke dalam pergaulan apa engkau campungkan dirimu. Jabatan bujang itu memang tersebut jabatan rendah. Rata-rata fiil tabiat, rasa dan kebatinan bujang itu tak dapat disamakan dengan kita. Hidup di dunia ini, meskipun kita tidak suka, telah ditentukan bertinggi rendah jua. Cita-cita kepada musim, sama rata dan sama rasa masih akan menjadi cita-cita saja. Karena manusia dengan nafsu kemanusiaannya itu masih bersifat sombong, bertabiat loba dan tamak. Manusia itu sudah menimbulkan tingkat-tingkat dan lapis-lapisan dalam kehidupan ini yang tidak akan dapat kita hilangkan. Harus dipuji benar perasaan engkau yang tidak hendak memandang hina akan jabatan babu itu. Tapi engkau lupa bahwa engkau dari tingkat di atas telah menurun ke tingkat di bawah. Kawan-kawan yang sekerja dengan engkau itu akan menerima engkau dengan hati cemburuan. Mereka itu akan merasa iri dan dengki melihat keadaan engkau yang sangat berlainan dengan keadaan masing-masing. Dipandangnya engkau sebagai seekor gagak putih yang mencampungkan diri ke dalam kampung gagak biasa. Jangankan dalam pergaulan bangsamu yang masih sangat menyisih-nyisihkan golongan sebangsanya, yang masih kuat pada kemegahan turunan atau kepandaiannya atau campuran. Sedangkan pada bangsa kami orang barat pun, antah dengan beras itu bersisih jua. Sepandai-pandai engkau hidup, akhirnya kau rasa jua pahit pedasnya bergaul dengan mereka itu. Jika saya suka menurut nasihat sahabat saya ini, sahut Ratna sambil menunjuk, sambil menoleh dengan senyum kepada Resmi. Barangkah saya selamat dalam pergaulan itu, kata sahabat saya ini. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum. Oh, nanti dulu, kata Resmi. Aku berkata, asal bergaul dengan yang berpatutan pula. Jika engkau sudah memasuki pergaulan bujang-bujang, tentu engkau tak pandai. Sepuas-puas berikhtiar, engkau akan terasing jua, sahut Resmi kepada Ratna. Setelah meninggalkan kedua sahabat itu, Nyonya Cornel menceritakan perasaan Ratna kepada Ibu Bidara Cina. Segala sesuatu patut meneguhkan kepercayaan manusia kepada Tuhan, kata ibu rumah tumpangan. Sesuatu hal yang timbul dengan kekuasaan Tuhan atas diri manusia itu akan ada jua artinya. Bencana fitnah yang timbul atas diri Ratna di rumah Nyonya itu mengembalikan dia ke tangan tunangannya. Dokter telah lama bertunangan dengan Ratna. Kecelakaan yang menimpa ayahnya telah memaksa Ratna buat mencari kadarnya dan mengasingkan diri dari tunangan itu. Jika tidak terjadi fitnah itu, barangkah Ratna masih menjadi babu sekarang? 4 bulan sudah terlampau. Ratna terkejut memikirkan waktu terlampau dengan secepat itu. Pada perasaannya seakan-akan baru seminggu yang lalu ia masuk rumah tumpangan itu, dan belumlah ia berkira-kira hendak keluar. Apakah yang hendak dicarinya di luar? Di Bidara Cina, hawa sejuk, aman dan damai sepanjang waktu. Sedang Suparta datang berkunjung setiap hari. Pada hari biasa ia hanya dapat berjumpa 1 jam dengan Suparta. 1 jam yang hanya dirasai sebagai sekejap mata. Tapi pada hari Minggu Suparta mengawani dia dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Pada hari Minggu itu Suparta berlangganan makan di Bidara Cina dan menyuruh memasang meja buat dia berdua di bawah pohon kayu. Makan pada hari Minggu itu bagi Ratna lebih daripada makan berkenduri besar, dan tidaklah ia akan suka menukar makanan itu dengan santapan di atas meja istana kerajaan. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.